Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdan wa nasara 'abdan wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqqafana liitmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini hari bahagia, hari kegembiraan, hari sukacita yang dirasakan oleh seluruh umat Islam. Bahagia yang bercampur dengan kesedihan. Gembira karena telah disucikan Allah selama 1 bulan penuh, ditempa dengan Ramadan. Gembira karena pada hari ini kita kembali fitrah, boleh berbuka dan diharamkan berpuasa. Gembira karena baru saja kita berhasil memenangkan perjuangan kita melawan hawa nafsu. Hari ini kita bersedih karena ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang di benak kita, senyumnya masih terbayang di ujung mata kita. Tapi saat kita pulang ke rumah nanti, mereka sudah tidak ada lagi bersama kita. Selama ini kita genggam tangannya, kita cium tangannya. Selama ini jika kita pulang, kita minta ampunan dan maafnya. Tapi saat ini kita tidak lagi berjumpa dengan mereka. Sekarang mereka sudah pindah ke tempat alam lain yang tidak mungkin akan kembali lagi bersama kita. Ini adalah hari-hari
bagi seorang muslim bercampur aduk dalam hati dan perasaannya antara senang dan kesedihan. Tidak ada yang dapat mengusir kesedihan itu selain daripada takbir. Maka agungkan agama Allah dengan lantunan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 1 Syawal adalah hari perpisahan kita dengan bulan Ramadan, yang di dalamnya terdapat sholat sunnah tarawih. Berpisahlah sudah kita dengan bulan yang di dalamnya ada 1 malam. Kalau kita beramal pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan. Berpisahlah kita sudah dengan bulan yang di dalamnya kita bertemu setiap saat, bertatap muka setiap malam, bisa bertahajud, beriktikaf bersama orang-orang soleh. Namun bulan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Apakah Ramadan akan datang lagi tahun depan? Tentunya Ramadan akan datang lagi. Tapi apakah kita masih berjumpa lagi atau tidak di tahun yang akan datang? Pastinya tidak ada jaminan kita berjumpa atau tidak. Bisa jadi Ramadan kali ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Bisa jadi hari ini salat Idul Fitri terakhir bagi kita. Maka yang akan kita bawa menghadap Allah adalah nilai-nilai Ramadan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Bulan Ramadan boleh berakhir, tapi hidup belum berakhir. Masih ada bulan Syawal, masih ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, masih ada bulan Muharram, sampai kematian memisahkan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Oleh karena itu, peliharalah diri kita, pelihara keluarga kita agar selamat dari siksa api neraka. Lakukan berbagai amal soleh meskipun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat 6. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sambut hari kemenangan dan kegembiraan ini dengan melestarikan, dengan menjalankan dan menghidupkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan berbangsa, beragama, sosial, dan terpelihara dari siksa api neraka. Di antaranya, yang pertama, Ramadan menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Siang Ramadan semua kita diharamkan makan dan minum, padahal makanan itu halal. Diharamkan menggauli istri, padahal istri yang dinikahi dengan akad yang halal. Namun kita mampu bertahan sampai 29 hari Ramadan. Maka yang perlu kita bawa keluar dari Ramadan, masuk bulan Syawal ini
adalah rasa takut kita kepada Allah. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan melawan orang tuanya. Kalau orang tua takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalau pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan berlaku curang pada timbangannya. Dia tidak akan tipu menipu, karena dia tahu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna wal makru wal khida'u finnar. Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan umat kami. Orang yang berbuat makar, tipu menipu dan pengelabuhan, maka mereka tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Walaupun salatnya rajin, tahajudnya tiap malam, hatam Al-Qur'annya berulang kali, infak dan sedekahnya banyak, tetapi dia jika menipu, berbuat curang, maka dia bukan golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau takut kepada Allah, maka penguasa ini tidak akan berbuat zalim. Kalau takut kepada Allah, para alim ulama, para asatidah tidak akan curang dalam fatwanya. Kalau takut kepada Allah, maka para wanita-wanita tidak akan membuka auratnya, mengurai rambutnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau takut kepada Allah, laki-laki tidak akan menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya, karena lebih baik menusukkan paku yang terbuat dari api neraka daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau takut kepada Allah, maka lidah akan senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, dan bersolawat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 29 hari, 29 malam Ramadan, ditanamkan rasa takut kita kepada Allah. Kita bisa belajar dari kisah Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Ketika datang Qabil ingin menimpakan batu ke kepala Habil, lalu kemudian Habil adalah orang yang sangat sehat secara fisik dan mental. Habil tidak cacat, tidak lumpuh dan kuat perkasa. Namun Habil tidak membalasnya karena dia takut kepada Allah. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Maidah ayat 28. Takut kita kepada makhluk pasti punya kekurangan, namun takut kita kepada Allah tidak akan lepas dari pengawasannya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Baqarah 255. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka takut kepada Allah, itulah krisis kita di zaman sekarang ini. Inilah yang menjadi krisis bangsa saat ini. Orang tidak lagi takut kepada Allah. Suami tidak lagi takut kepada Allah. Dia biarkan istrinya memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seorang ayah tidak lagi takut kepada Allah.
maka dia biarkan anak perempuannya tidak mengikuti ajaran Islam. Pemimpin tidak lagi takut kepada Allah, maka dia tidak lagi menunaikan amanah, berlaku curang, manipulasi data, yang benar dianggap salah, yang salah seolah-olah benar. Hari ini ramainya umat Islam berbondong-bondong hadir sholat Idul Fitri tidak menjadi ukuran bahwa keberhasilan Ramadan bukti rasa takut kita kepada Allah. Justru bukti keberhasilan bulan pelatihan menanamkan takut kita kepada Allah itu timbul setelah bulan Ramadan ini. Bahkan termasuk di antara orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'at sumra'atun da'ata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, lagi cantik, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Sudah berapa banyak pengajian, majelis-majelis taklim diikuti, tetapi tidak membuat tambah rasa takut. Pengajian hanya menjadi orang yang obrol tahlil. Pengajian menjadikan orang obrol tahlil, obrol dalil, membuat rasa takut, mengungkapkan kata-kata hikmah hanya untuk menarik keagungan orang, namun tidak ada secuil pun rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang dipermainkan setan, karena setan hanya takut kepada Allah. Itulah yang menjadi penghalang antara kita dengan api neraka. Hampir tidak ada dinding antara kita dengan api neraka. Ada satu doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Ya Allah, curahkanlah untuk kami bagian rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepadamu, dan jadikanlah untuk kami ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syawal berarti peningkatan, Syawal berarti istiqamah, Syawal berarti ada yang lebih baik. Kalau ada orang-orang yang mengatakan Ramadan berat, tetapi Syawal jauh lebih berat. Bahkan yang banyak sanggup salat malam Ramadan, tapi tidak banyak sanggup melanjutkannya di bulan Syawal. Banyak yang sanggup melaksanakan puasa Ramadan karena orang lain pun puasa, tapi tidak banyak yang sanggup melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal. Banyak yang sanggup berzikir, bertasbih, bertahmid, dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi tidak banyak yang sanggup melanjutkan itu seperti bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Ada ucapan sahabat Nabi yang sangat layak baik dijadikan standar ukuran, dan jangan pernah merasa berhasil di bulan Ramadan dengan amal yang bertumpuk, tapi ukurlah apa yang terjadi setelah bulan Ramadan. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mitlu amsihi fahuwa magmun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un.
Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam beribadah dan melestarikan nilai-nilai amal soleh setelah Ramadan berlalu, hingga bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Minal a'idin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fashuwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahda bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala mukhmira wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahu ma'ala arba'atil khulafar rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa anna ma'ahum wa fi birahmatil hamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasarad din wakhdul man khadalad din waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hada haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal wafa wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifat was shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimin 'amah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli was ihsani wal qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wal baghi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.